Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semuanya bersemangat ya. Sudarsono, semangat lagi nak. Ketika Ibu tanya kabar, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Lagi semuanya. Bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya pada semangat. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita belajar dengan penuh semangat dan nanti ilmu yang kita pelajari bisa menjadi berkah. Baik, Ananda, sebelum kita belajar, silahkan cek kerapiannya dulu. Sudarsono, bajunya yang keluar silahkan dimasukkan, nak. Semuanya rapikan dulu pakaiannya. Sudah, Bu. Sudah, dah. Sekarang silahkan lihat di bawah bangkunya, di bawah mejanya mungkin ada sampah yang berserakan. Kalau ada, silahkan dimasukkan ke tong sampah dulu, nak. Udah bersih, Bu. Udah bersih, Bu. Alhamdulillah, lokalnya sudah bersih. Mudah-mudahan dalam belajar hari ini, Ananda semuanya dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selanjutnya Ibu mau ngambil absen. Sudarsono. Hadir. Wena. Hadir, Bu. Alma. Hadir, Bu. Nah, semuanya hadir, nak. Ada yang absen? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Nah, baik Ananda, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ketua kelas silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Midoni, silahkan. Baik, kawan-kawan semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah dan pelajaran yang kita dapat hari ini menjadi bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan tadarus Al-Quran, membaca ayat pendek. Baik, pada pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Silahkan Ketua kelas pimpin tadarusnya. Persilakan. Baik. Tadarus dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan belajar kita sampai akhir diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, Amin. sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempunyai semangat 45 selalu, dan sebagai bukti semangat kita, bukti kita cinta pada tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional. Itu nyanyi yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan bersama, semuanya dalam keadaan siap. Bisa kita mulai, nak? Ya, Bu. Nah, 1, 2, 3.
Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Bangsa-bangsa mari berbakti, berjaga pulau-pulau, semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Ananda semua belajar di rumah tadi malam? Ada Ya, belajar? Bu. Ada. Mudah-mudahan pelajaran minggu lalu pun masih diingat sampai saat sekarang. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Silahkan, Nak. Saya, Bu. Bu. Sugianti, silahkan. Apa pelajaran kita minggu lalu, Nak? Tentang menuntut ilmu, Bu. Menuntut ilmu. Nah, apa yang masih ingat dengan materi kita menuntut ilmu? Saya, Bu, Nah, Midoni, silahkan Midoni. menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat manusia, Bu. Ya, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat manusia. Bagus. Siapa lagi? Masih ada yang ingat, Nak? Darsono, Bu. Nah, Sudarsono, silahkan Sudarsono. Ya, Bu. Ibu waktu itu menyampaikan kalau orang yang menuntut ilmu itu dicatat sebagai orang yang jihad di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya, Bu. Iya, bagus. Semuanya jawabannya betul semua. Ada. Kasih aplaus untuk kita semua dulu, Nak. Nah, berarti Anda semua belajar di rumah dan masih ingat pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan dan merupakan jihad fisabilillah. Baik, Ananda, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang sumber hukum Islam. Nah, nampak, Nak? Belum, Bu, belum. Ya, muncul sekarang. Ya, Nah, nampak. Sudah materi nampak. kita sekarang tentang sumber hukum Islam. Nah, Ibu yakin Ananda semua sudah belajar di rumah. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ibu mau kasih soal pretest terlebih dahulu. Nah, nanti Ibu bagikan linknya di grup WA kita, silahkan dikerjakan. Silahkan dibuka HP-nya, ada buat HP, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, silahkan dikerjakan. Udah selesai, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Nak? Semua sudah kerjakan? Nah, terima kasih. Baik, Ananda, kita masuk materi kita pada hari ini yaitu sumber. Peserta didik dapat menelaah dalil tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nomor 3, peserta didik dapat menganalisis kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Demikian, Iya. Bu. Bagus. Nah, terima kasih Midoni. Nah, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 3. Silahkan siapa Sudarsono, silahkan dibacakan, Nak. Ya, Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menyaksikan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis makna Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menelaah dalil Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar. Dan yang terakhir,
Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar. Nah, Bu. Terima kasih, Nak. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran ini nanti selesai, Ananda diharapkan mampu menganalisa makna Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar. Dan tujuan yang kedua adalah Ananda mampu menelaah dalil Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, Ananda mampu menganalisis kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jadi Ananda setelah pembelajaran nanti, mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa itu sumber hukum Islam. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Ada, Bu. Silakan. Yang dimaksud dengan sumber itu apa, Bu? Nah, yang dimaksud dengan sumber. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, ada teman Ananda yang menanyakan apa itu sumber. Nah, siapa yang bisa jawab? Iqbal mungkin? Silakan Iqbal. Sumber itu asal, Bu. Iya, sumber itu adalah asal. Dah. Mungkin siapa Saya, yang Bu. bisa jawab? Nah, Saya, Bu. Ahmad Hussein, apa itu sumber? Nah? Sumber itu dasar, Bu. Iya, sumber itu adalah dasar. Jadi, Midoni, sumber itu betul yang dikatakan oleh teman Ananda, sumber itu adalah dasar hukum Islam. Dan kita sebagai umat Islam mempunyai dasar sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas adalah sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama yaitu Al-Quran. Baik, kita masuk materi kita. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Nah, silakan Ananda, Alma, silakan dibaca. Ya, Bu. Ya, nah, Pengertian Al-Quran. Secara bahasa artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan bagi yang membacanya termasuk ibadah. Sudah, Bu. Nah, terima kasih, Nak. Silakan diperhatikan ke papan tulis, Nak. Pengertian Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada kita umat manusia sebagai pedoman hidup agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan bagi yang membacanya itu bernilai ibadah. Jadi Ananda, tolong biasakan membaca Al-Quran di rumah. Siapa yang rutin membaca Al-Quran setiap hari? Angkat tangannya. Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, apakah Ananda semua membaca Al-Quran di rumah, Nak? Baca, Bu. Ya, Ya, Bu. Baca. Di rumah sama di masjid, Bu. Alhamdulillah, Ananda sudah bisa mengamalkannya. Yaitu salah satunya adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah. Jadi Ananda, mulai dari hari ini, silakan rajin-rajin membaca Al-Quran. Seperti slogan yang... Ganti itu 30 juz tuh, Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti di antara Ananda ada yang hafizah ya? Hafiz dan Ya, hafizah. seganti 30 juz, Bu. Alhamdulillah, Nak. Berarti diterapkan itu. One day, one juice. Sementara Ahmad Hussein, walaupun tidak bisa one day, one juice, minimal one day, one
ayat. Wahyu terakhir turun pada saat Nabi melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat. Itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, selanjutnya dalil tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Dah, Ibu yakin Ananda semua sudah pintar-pintar baca Al-Quran, semuanya sudah bisa baca Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Nah, silakan siapa yang bacakan ayatnya? Bu. Ya, Midoni, silahkan nak. Silahkan dibaca, dimulai dengan ta'awuz dulu ya. Silahkan. Gak kelihatan itunya, Bu. Apanya, nak? Ada yang ketutup. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila sadaqallahul azim. Dah, Allahu Akbar, luar biasa. Dah, Nanda sudah bisa membaca ayat Al-Quran dengan fasih. Dah lanjut, artinya silahkan dibaca Sugianti. Silahkan. Kemudian Bu, Alma Bu. Nah, Sugianti. Ulangi nilainya, Bu. Terus semangat, nak. Rena Silahkan. dulu, Rena belum dari tadi, Bu. Ya, Bu. Ya Bu, gantian Bu. Nah, siapa Nanda yang Kalau bisa? mau kurangi nilainya, Bu. Ya, Bu. Nah, silahkan. Alma, Nak. Bu. Ya, Alma silahkan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri dan kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Rasul-Nya Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 59. Nah, Sudah, Bu? Ya, nah, terima kasih. Baik, pada inilah dalil yang mengatakan kenapa Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Dalam ayat ini dijelaskan, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi taat pertama kita itu adalah taat kepada Allah. Allah. Itu taat kepada Rasulnya. Nah, baru wa ulil amri minkum dan taat kepada pemimpin. Nah, baik, selanjutnya yaitu pelajaran kita tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan dan fungsi Al-Quran itu ada 5. Nah, yang pertama, silahkan. Bu, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah sumber hukum pertama dan utama. Yang kedua, yang pertama pedoman dan petunjuk. Oh ya. Ya, yang pertama adalah sebagai sumber hukum pertama dan utama. Jadi apapun yang kita lakukan, sumber hukum pertama kita itu adalah Al-Quran. Nah, yang kedua, silakan dibaca Iqbal. Pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia, Bu. Iya. Nah, fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Jadi, ketika kita umat manusia telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk,
Ya, insya Allah kehidupan kita akan selamatlah dunia dan akhirat. Dan tujuan akhir kita itu adalah surga. Lanjut, yang ketiga, silahkan dibaca. Siapa lagi yang belum? Ahmad Hussein? Saya, Bu. Ya, Sugi, silahkan, Nak. Yang ketiga, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Iya, yang ketiga penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, Ananda, kitab yang diturunkan oleh Allah itu tidak hanya Al-Quran. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Ya, yang pertama itu adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang adalah Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang mana Al-Quran ini berlaku sampai akhir zaman. Nah, yang keempat silahkan. Yang keempat adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Yaitu Nabi yang wajib kita imani itu ada 25. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang membawa Al-Quran, yang menerima wahyu dari Allah, yaitu berupa Al-Quran. Lanjut, yang kelima. Silakan. Siapa lagi, Nak, yang mau baca? Aprisal belum, Bu. Nah, Aprisal, silakan, Nak. Nah, Aprisalnya tidak ada. Mungkin Aprisalnya lagi izin. Nak, siapa lagi yang kelima, yang terakhir? Saya, Bu. Saya, Bu. Yang kelima, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, itulah fungsi Al-Quran yang kelima, itu sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad karena dia berlaku sampai akhir zaman. Nah, lanjut materi kita selanjutnya tentang kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu ada 5. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Nah, Ananda, siapa yang tahu apa itu akidah? Bu. Nah, silakan, Nak. Midoni, apa itu akidah? Ikatan, Bu. Ikatan, ya. Secara bahasa akidah itu yaitu ikatan. Siapa lagi yang tahu? Silakan, Nak. Bu, keyakinan, Bu. Keyakinan, ya. Akidah itu adalah keyakinan. Siapa lagi? Nah, kandungan Al-Quran yang Ya, pertama. Bu. Dah, silakan, Nak. Husein. Akidah itu pertalian, Bu. Ya, pertalian. Nah, dalam akidah ini yang harus kita yakini adalah rukun iman yang 6. Kita harus yakin dengan rukun iman yang 6. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Jadi berarti kita harus yakin dengan adanya Allah, itu iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi apabila kita sudah mengimani rukun iman yang 6, berarti akidah kita itu sudah mantap. Lanjut, yang kedua adalah syariah. Siapa yang tahu apa itu syariah, Nak? Saya, Bu. Silakan, Midoni. Hukum, Bu. Nah, syariah itu artinya hukum. Nah, siapa lagi yang tahu apa itu syariah? Saya, Bu. Nah, silakan, Aturan Nak. Islam. Silakan, siapa lagi? Ahmad Hussein, apa itu syariah? Syariah itu ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam agama, Bu. Ya, bagus. Syariah itu adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam agama. Nah, dalam syariah ini kita membahas tentang ibadah. Nah, ada yang ibadah yang langsung yaitu hablum minallah, dan ada yang nanti membahas dengan hablum minannas, hubungan dengan Allah sepertinya kita sholat, puasa, zakat, dan hablum minannas diantaranya adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Lanjut, yang ketiga adalah akhlak. Kandungan Al-Quran yang ketiga itu membahas tentang akhlak. Apa itu akhlak, Nak? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Silahkan, Midoni. Kayaknya Midoni ini
yang paling rajin ya di lokalnya. Ya, Bu. Karena Dia juara kelas, Bu. yes, pantas. Perilaku, Bu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa semuanya jadi satu juara. Silakan Midoni, apa itu akhlak? Perilaku, Bu. Akhlak itu adalah perilaku. Nah, siapa lagi yang tahu kandungan Al-Quran tentang Bu. itu? Silakan, Nak. Akhlak itu tabiat atau sifat seseorang, Bu. Iya, akhlak itu tentang tabiat atau Sifat seseorang. sifat seseorang. Ya, dalam Al-Quran kita diajarkan bahwa kita manusia itu harus mampu berakhlak yang baik, apakah itu kepada Allah, pada sama manusia dan makhluk selain manusia. Dan lanjut yang keempat, kandungan Al-Quran itu adalah membahas tentang sejarah. Nah, siapa yang bisa mencontohkan? Saya, Dan Bu. Ibu yang bisa. Sejarahnya Silakan, Fir'aun, Bu. Saya lagi, Bu. Iya. Sudarsono, sejarah tentang Fir'aun. Apalagi Ahmad Hussein, silakan, Nak. Sejarah itu adalah kejadian-kejadian masa yang telah berlalu, Bu. Untuk Iya. pelajaran kita masa sekarang. Iya, pas sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan itu supaya kita bisa mengambil pelajaran, supaya kita tidak mengikuti jalan orang-orang yang sesat. Kita hanya mengikuti jalan yang benar dan lurus. Lanjut yang terakhir, kandungan Al-Quran itu adalah tentang iptek, ilmu pengetahuan, yaitu Alma, ketuanya. Silahkan dilihat ada gambar 1 untuk kelompok 1, gambar 2 untuk kelompok 2, dan gambar 3 untuk kelompok 3. Ada nampak gambarnya, Nak? Nampak, Bu. Nah, setelah mengamati gambar Ada, Bu. yang ada di layar yang Ibu tampilkan, silahkan kelompok 1. Midoni, apa yang Anda pahami melihat gambar yang ada di depan? Baik, Bu. Setelah mengamati gambar, dapat diambil sebuah kesimpulan tentang bagaimana penerapan hukum berdasarkan syariat Islam yang mengacu kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Di mana di situ ada keadilan, di situ ada toleransi, dan di situ ada rasa sosial, Bu. Jadi intinya dari gambar itu bisa dilihat bahwa ada ketegasan di dalam Al-Quran. Nah, bagus, presentasinya bagus. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Nah, lanjut selanjutnya kelompok 2. Setelah didiskusikan, apa yang Anda pahami dari gambar yang kedua? Silakan, Nak. Iqbal, ketua kelas, silakan dipresentasikan. Ya, Bu. Iya. Berdasarkan pengamatan kami, bahwasanya gambar 2 ini memperlihatkan orang yang sedang membaca Al-Quran. Jadi di dalam kehidupan kita, maka kita harus membiasakan untuk selalu membaca Al-Quran agar kehidupan kita berada dalam jalan yang benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, Bu. Dah, bagus kelompok 2 hasil diskusinya. Lanjut kelompok terakhir. Siapa yang mempresentasikan? Salah satu dari kelompok 3. Silakan, Nak. Apa yang Anda pahami dari gambar yang sudah diamati? Dari kelompok kami, itu gambarnya gambar Al-Quran. Jadi menurut kami, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang kita alami, harus kita kembalikan kepada Al-Quran, Bu, penyelesaiannya. Dah, bagus. Semuanya kelompoknya dapat nilai yang sangat bagus dan bisa memahami dari gambar yang ditampilkan. Dah, baik Ananda, sampai di sini pelajaran kita. Masih ada yang diragukan mengenai pelajaran kita, Nak? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Baik, Nak. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau Nanda sudah paham. Baik, sebelum kita tutup materi kita,
Kita tarik dulu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari materi kita yaitu tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Siapa Anda yang bisa menyimpulkan salah seorang aja? Bu. Nah, silakan. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Iya, bagus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Nah, silahkan Alma. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan membacanya merupakan ibadah. Ya, bagus. Nah, baik, kita simpulkan bersama bahwa pelajaran kita hari ini tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang bernilai ibadah ketika kita membacanya. Iya. Nah, baik Ananda, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Nah, selanjutnya silahkan Ananda kerjakan latihan pada link yang Ibu bagikan. Setelah memahami pelajaran ini, mudah-mudahan Ananda bisa menjawab soal yang Ibu bagikan. Silahkan dilihat linknya di WA Group, Nak. Silahkan dijawab. Ya, Bu. Bu. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah saya kerjakan. Langkah-langkah itu Sudah. lagi pasti. Nah, alhamdulillah. Nah, lanjut pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas yaitu sumber hukum Islam kedua yaitu hadis. Silahkan Anda baca bukunya di rumah. Materi kita selanjutnya adalah hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Baik Ananda, sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas ditutup dulu dengan baca doa. Baik, pada teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, belajar dengan semangat, dan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi berkah dan bisa Ananda praktekkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah itu berasal dari Ibu dan yang benar itu datangnya dari Allah. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.